kalau gaji di UMR Cirebon nih Mbak, dengan gaji yang segitu kira-kira cukup nggak sih Mbak buat beli skincare gitu? Cukup aja sih. Tidak. Iya. Setiap orang kan beda-beda nggak sih? Mahal. Aran apa Mbak? Boleh perkenalkan namanya siapa, dari mana? Ini saya pikir. Namanya Fani Aulia Dewi Kalau Mbaknya dari mana? dari Cirebon. Emang sengaja datang jauh dari Cirebon? Iya. Emang ada agenda sih dari perusahaan gitu tuh buat ke Jakarta. Oh, emang didukung perusahaan berarti? Iya, buat aksi? betul. Naik apa Mbak? Naik Tebak Kapayo. Lu Agung berarti ya? Naik mobil dong. Oh, naik bis berarti ya? Iya, naik Berapa bis. bus Mbak? 10. Iya 10, sekitar 10. Oh, sudah berapa orang? Satu bisnya tuh ada 30-an lebih lah kayaknya. Semua PT 1 PT 350. Satu PT 350 50. orang? Iya. Oh, ini berapa PT berarti? Satu. Oh, berarti ratusan orang kesini? Iya. pastinya? Oke. Mbak, sebenarnya di Hari Buruh ini apa sih yang diinginkan dari Mbak ini pada? Mungkin lebih ke hak-hak para pekerja sih yang mungkin banyak yang belum didapat gitu kan. Kayak hari libur, terus kenaikan gaji juga gitu. Oke. Kalau masalah gaji di sana seperti apa? Kalau gajinya sih ya UMR Cirebon sih standar 11. Mbak, kalau gaji di UMR Cirebon nih Mbak, dengan gaji yang segitu kira-kira cukup nggak sih Mbak buat beli skincare gitu? Cukup aja sih. Tidak. Setiap anak Kan di iya. Gimana Mbak? Setiap orang kan beda-beda nggak sih? Mahal. Buat perawatan kurang lah Mbak ya? Bukan buat Apalagi perawatan yang aja, anak. buat bahan pokok juga. Oh, bagus. Iya. Di UMR di Cirebon itu menurut Mbak masih kurang gitu ya? Iya. Oke. Kalau untuk skincare tadi, apakah gimana tuh? Ya kurang lah. Hmm. Jadi kita juga harus pintar-pintar membudget uang UMR Cirebon kayak gitu. Buat liburan juga nggak bisa kok. Cukup. Iya cukup. Tapi cari lemburan dulu. Iya. Liburannya di Jakarta. Oh, ini liburan. Iya. Ini langsung pulang sore atau nginep Mbak? Pulang sore sih. Pulang sore langsung. Iya. Mbak, Jam kalau 2. skincare sebulan biasanya berapa sih? Boleh kecil boleh. Kira-kira aja. Air wudhu aja. Apa? Air wudhu. Berapa sih Mbak El? Pakai SK2 ya Mbak? Nggak tahu tuh. Nggak pasti sih. Jadi Ina gitu Mbak ya biasanya? Iya. Keluarga gitu ya kan? Sudah ya Mas. Mbaknya namanya siapa? Namanya Eli. Mbak El. Iya. Oke, siap. Jalan raya dan jalur rel, pengguna jalan raya wajib mendahulukan keselamatan diri Anda dengan berteman, berhenti, melintasi perlintasan sebidang. Kemudian kami himbau kepada Anda pengendara kendaraan bermotor tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Palang pintu kendaraan lain akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, Rp10.000.
Jadi kalau terkait dengan jumlah perlintasan sebidang di PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daob Bandung, kita memiliki sebanyak 342 perlintasan sebidang. Dari 342 perlintasan sebidang ini, baru 115 yang terjaga secara resmi. Artinya bahwa terjaga secara resmi itu mereka memiliki palang pintu perlintasan yang sesuai standar, kemudian ada juga pos penjagaannya, dilengkapi dengan rambu-rambu, dan tentunya juga yang paling penting adanya petugas yang telah bersertifikat yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga di lokasi tersebut. Dari 115 kita tahu berarti masih baru sepertiga lah dari keseluruhan yang ada di wilayah Daob Bandung ini yang memang telah dijaga oleh petugas bersertifikat. Kalau kasus tertemper kereta api dari perlintasan sebidang yang ilegal itu berapa, Pak? Ya, untuk tahun ini saja, artinya di tahun 2026 ini telah terjadi 4 kali kasus temperan di wilayah Daob Bandung di perlintasan sebidang. Nah, tentunya kembali bahwa memang perlintasan sebidang ini perlu peran serta semua pihak. Salah satu yang paling penting adalah selain kedisiplinan dari pengguna jalan, tentunya peran serta tokoh masyarakat dan orang tua. Mereka kami minta untuk sama-sama membantu untuk mengingatkan siapapun warga masyarakat yang kebetulan berada di lokasi tersebut untuk jangan berada dan mendekat lokasi tersebut. Karena kita tahu jalur kereta api itu hanya diperuntukkan untuk operasional kereta api, bukan untuk kegiatan lain. Mungkin bakal ada penambahan JPL yang akan dijaga, kan mengingat masih banyak JPL yang belum dijaga. Ya, tentunya terkait dengan meresmikan JPL-JPL tersebut itu menjadi kewenangan dari DJKA. Jadi tentunya bagi warga masyarakat siapapun itu yang menghendaki perlintasan sebidang yang ada di daerah yang menjadi perlintasan sebidang resmi, mereka bisa mengajukan usulan ke DJKA mengajukan usulan, kemudian nanti pihak DJKA akan melakukan survei terhadap lokasi tersebut. Jika memang dimungkinkan dan kemudian dinyatakan layak untuk menjadi perlintasan resmi, maka nanti si pengaju usul tersebutlah yang harus menyiapkan semua sarana dan prasarana di perlintasan tersebut. Jadi peran serta pemerintah daerah ya yang memang harus yang ikut mendorong. Betul. Kalau di Daob 2 sendiri memang kita tahu salah satu daerah yang sangat proaktif untuk kegiatan tersebut adalah di wilayah Garut. Di Garut, pemerintah daerah Garut sangat perhatian terhadap kondisi perlintasan, bahkan mereka mengusulkan untuk membangun beberapa perlintasan resmi kepada pemerintah dan memang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Pak, kan kemarin ada usulan dari Dirut Kereta Api terkait penutupan JPL yang ilegal, Pak. Mungkin untuk di Daob 2 Bandung ada berapa JPL, Pak, yang sudah ditutup? Ya, jadi kalau kita catat sebetulnya memang yang namanya perlintasan sebidang liar itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penutupan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2007. Namun tentunya PT Kereta Api banyak bergerak untuk melakukan penutupan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan stakeholder yang ada. Kenapa? Karena memang kami memerintahkan keselamatan perjalanan kereta api. Jika pemerintah saat ini belum bergerak untuk itu, maka kami akan berkoordinasi untuk melakukan penutupan. Itu harus dilakukan, tentunya yang pertama untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Kita tahu tadi baru 115 yang sudah berpalang pintu resmi, maka selebihnya 200 lebih itu masih dalam kondisi perlintasan yang belum berpalang pintu. Artinya ada yang ditutup, Pak, untuk perlintasan? Betul, tiap tahun kami melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berpalang pintu dan yang liar. Kita tutup itu. Tahun kemarin kami melakukan penutupan sebanyak 29 perlintasan liar dari target kami 16. Jadi kami tahun kemarin melakukan penutupan melebihi target, tentunya itu kami lakukan untuk memastikan perjalanan kereta apinya aman.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.